Halo teman-teman semua, coba deh tarik nafas sebentar, karena angka yang bakal aku sebutkan ini mungkin bikin jantung sedikit berdegup kencang. Bayangkan, utang pemerintah kita saat ini sudah tembus di angka 9.637 triliun rupiah. Ya, teman-teman nggak salah dengar, 9.000 triliun lebih. Kalau kita cuma lihat angka ini sendirian, rasanya ngeri ya. Seolah-olah negara kita ini sedang dalam bahaya besar, lampu merah menyala di mana-mana. Tapi hitung dulu, di dunia perpajakan dan ekonomi makro, kita nggak bisa cuma baca satu halaman buku saja. Kita harus baca bab selanjutnya supaya paham cerita utuhnya. Nah, menariknya, di saat utang kita terlihat menggunung, ternyata ada kabar yang justru sangat mengejutkan di awal tahun 2026 ini. Presiden Prabowo baru saja mengklaim kalau penerimaan pajak kita menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ini anomali yang positif, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya Cortex ini membawa perubahan yang sangat besar. Dari yang biasanya menghasilkan SPT nihil, nah sekarang rata-rata menjadi kurang bayar, dengan nilai yang bisa dibilang tidak sedikit juga. Kenapa begitu? Karena sistem digitalisasi perpajakan ini, salah satunya bukti potong otomatis sudah ada di wajib pajak terkait, membuat wajib pajak tersebut tidak bisa lari alias dipaksa mengaku dan membayar. Lalu apa artinya semua ini buat kita? Lanjut ceritanya ya, Pak Purbaya punya jurus baru yang disebut sebagai paradigma baru pengelolaan ekonomi. Bapak satu ini melihat bahwa utang itu bukan sekedar beban, asalkan, nah ini kuncinya, asalkan kita punya kemampuan bayar yang kuat. Rekor penerimaan pajak yang tinggi tadi adalah bukti bahwa gaji negara kita naik drastis. Jadi ibarat teman-teman punya cicilan rumah besar, tapi tiba-tiba gaji teman-teman naik 2 kali lipat, cicilan itu jadi nggak terasa berat kan? Kondisi sekarang ini menunjukkan kalau Pak Purbaya sedang menyisir ulang APBN kita di akhir kuartal 1 2026 ini. Beliau melihat, oke, penerimaan pajak kita bagus nih, berarti kita nggak perlu ngutang ugal-ugalan lagi untuk menutup belanja. Strateginya bergeser, fokusnya sekarang bukan lagi ikat pinggang sampai sesak nafas alias penghematan membabi buta, tapi lebih ke arah belanja yang berkualitas. Uang pajak yang masuk banyak itu diputar lagi ke sektor-sektor yang bikin ekonomi rakyat, ekonomi teman-teman semua bergerak lebih kencang, alias sektor swasta sekarang akan didorong untuk lebih dominan menggerakkan ekonomi. Tentunya hal ini akan berakibat langsung ke peningkatan penerimaan pajak. Intinya Pak Purbaya akan mendorong belanja, tapi tidak boleh lebih dari 3% rasio defisit ke penerimaan domestik bruto. Jadi kesimpulannya, teman-teman nggak perlu terlalu cemas melihat angka 9.000 triliun itu sebagai momok yang menakutkan. Selama penerimaan naik, ya negara akan aman. Semoga belanja negara benar-benar bisa dikontrol dengan baik. Pertanyaan berikutnya adalah, emang kenapa kalau pemerintah Indonesia mengalami defisit lebih dari 3%? Dampaknya itu secara langsung maupun tidak itu seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu, karena banyak dari kita yang mikir, itu kan urusan angka di meja menteri, emang ngefek ke dompet aku? Jawabannya ngefek banyak teman-teman. Ibaratnya begini, kalau keluarga besar kita tadi nekat belanja lewat batas aman 3% itu secara terus-menerus, dampak pertama yang bakal langsung terasa adalah harga barang di pasar mulai bertingkah. Kenapa? Karena saat negara defisit kegedean, pemerintah biasanya bakal cetak surat utang lebih banyak, atau bahkan bisa memicu jumlah uang beredar jadi nggak seimbang. Efek domino ini bikin nilai rupiah kita jadi loyo alias melemah dibanding mata uang asing. Kalau rupiah letoy, barang-barang yang bahan bakunya kita impor kayak kedelai buat tempe, gandum buat mie instan, sampai komponen HP, harganya bakal naik pelan-pelan tapi pasti. Jadi dampak langsungnya itu adalah kenaikan harga kebutuhan pokok alias inflasi, yang bikin uang 100.000 kamu berasa makin gak ada harganya di pasar. Dampak berikutnya yang gak kalah ngeri adalah investor luar negeri bakal angkat kaki. Bayangkan teman-teman punya uang dan mau dititipin ke tetangga buat usaha, tapi tetangga itu hobinya butang lewat batas aman sampai rumahnya mau disita. Pasti kamu takut uangmu hilang dan milih tarik lagi kan? Nah, kalau investor asing kabur dari Indonesia karena takut negara kita gagal bayar utang, pembangunan bakal mandek. Pabrik-pabrik baru nggak jadi dibangun, proyek infrastruktur berhenti tengah jalan, dan yang paling sedih, lowongan kerja jadi makin jarang. Bukannya nambah karyawan, malah perusahaan bisa melakukan PHK karena ekonomi lagi lesu. Jadi defisit yang kebablasan itu ujung-ujungnya bisa bikin cari kerja makin susah buat kita semua. Segitu dulu ya teman-teman, semoga kita semakin memahami apa sih yang akan kita hadapi di kemudian hari.